وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka kira mereka akan menipu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan dengan kemalasan. Yaraunan nas, mereka pamer, mereka riya terhadap manusia. Wala yadhkurullaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang sedikit, yang malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang-orang yang munafik. Jangan pernah berhenti berzikir meskipun hati belum dapat kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan pada kitab Al-Hikam pada hikmah ke-47, la tatruki dzikra, janganlah kamu meninggalkan zikir. Li'adami hudurika ma'allahi, li'adami hudurika ma'allahi fih, karena kamu belum dapat khusyuk di dalam hati kamu, di dalam zikirnya. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyad. Karena jika kamu lalai, masih belum khusyuk, lalu kamu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu asyad, lebih berbahaya min daripada ghaflatika fi wujudi dzikri, daripada kamu tidak khusyuk tetapi kamu berzikir. Jadi Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya menjelaskan bahwa lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hati ini belum mendapatkan kekhusyuan kepada Allah, daripada tidak berzikir sama sekali, karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang berbahaya. Dia melanjutkan, fa'asa'ahu ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudi ghaflah ila dzikri ma'a wujudi yaqzah. Fa'asa'ahu, semoga Allah Subhanahu wa taala ayyarfa'aka, mengangkat engkau, min dzikri ma'a wujudi ghaflah, dari zikir yang tidak ada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila dzikri ma'a wujudi yaqzah, kepada zikir yang terdapat kekhusyuan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menaikkan derajatnya dari yang tidak khusyuk menjadi khusyuk. Wa min dzikri ma'a wujudi yaqzah, dan dari zikir yang khusyuk itu Allah akan menaikkan derajat lagi ila dzikri ma'a wujudi hudur, kepada zikir yang di setiap zikirnya itu ada kehadiran ketika menyebut zikir tersebut, ada kehadiran di hati, ada kehadiran dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikri ma'a wujudi hudur, dan dari zikir yang ada rasa hadir itu Allah akan menaikkan lagi kepada ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin amman siwal madhkur, kepada zikir yang di dalam hatinya ini sudah fokus terhadap zikir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan tentang dunia, tidak tertarik lagi terhadap keduniaan. Dia menganggap bahwa dunia ini hanya hina, semuanya hina. Karena kenapa? Karena dia telah hanyut dan tenggelam terhadap
kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan, sehingga yang lain tidak ada apa-apanya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan semua itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu untuk mengangkat derajat seseorang enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan orang itu istiqomah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam perkataan Imam Ibn Athaillah, beliau berkata bahwa kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hati kita belum khusyuk, belum mendapatkan kekhusyuan. Kita harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita yang dari tidak khusyuk menjadi khusyuk. Yang tadinya dari khusyuk, Allah akan mengangkatnya lagi menjadi hudur. Ada rasa hadir di hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hudur, Allah akan mengangkatnya lagi dari ghaibatin amman siwal mazkur, yang dimana zikir itu sudah tidak ada rasa cinta akan dunia. Dia hanya fokus kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwa dunia ini hanya tipuan belaka. Seperti itu. Maka dari itu banyak sekali keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, 'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima." Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, 'addalahum maghfirah, maka mereka akan diberi maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azima, dan pahala yang besar. Keutamaan berzikir yang kedua adalah kita dapat menenangkan hati ketika hati sedang gundah gulana, galau, resah, stres, pikiran amarah memuncak, ingin mengungkapkan rasa kesal. Maka dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan ditentramkannya hati mereka bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tentramlah hati. Yang ketiga adalah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Ada kekhususan yang diberikan kepada hambanya. Ini hambaku yang rajin berzikir, ini hambaku yang rajin sedekah. Allah khususkan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dijelaskan pada surah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku, seringlah mengingat namaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kufur. Hikmah yang keempat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan suatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atum fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu pasukan musuh kalian, fathbutu, teguhkanlah hati-hati kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam,
la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubihim, dan keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka merenungi, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berpikir ini bumi dan seisi-isinya yang luar biasa, amat besar dan amat banyaknya, diciptakan oleh Sang Maha Agung. Siapa lagi menciptakan hal-hal yang indah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Berkat takdir Allah, berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari sisaan api neraka. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.